Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sanjaya. Saya akan menyampaikan materi tentang definisi globalisasi. Definisi globalisasi. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, serta bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Arti lain dari globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Sedangkan menurut Wikipedia Ensiklopedia, globalisasi merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh peningkatan perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri Prayoga akan menyampaikan materi tentang permasalahan ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi: 1. Perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, dan komunikasi internet. Dapat dilakukan secara cepat. Informasi dan satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. 2. Adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan juga dominasi organisasi semacam WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. 3. Adanya peningkatan interaksi kultural melalui televisi dan media lainnya. Manusia dapat mendapat pengetahuan baru dan lebih mengenal keanekaragaman yang ada di luar dunia. 4. Meningkatnya masalah bersama di era globalisasi. Masalah yang timbul dalam suatu negara dapat menjadi masalah yang terjadi perhatian bersama atau dunia internasional, seperti masalah HAM, lingkungan hidup, kejahatan perang yang terjadi di suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang dampak positif dan negatif globalisasi. A. Dampak positif dari globalisasi. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan. Masa demi masa, perkembangan mulai meningkat. Kini hampir seluruh remaja sudah dapat dengan mudah untuk mengenyam pendidikan, apalagi dengan adanya bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan pada masa kini perkembangan ilmu pengetahuan sudah diikuti dengan perkembangan media elektronik seperti televisi dan internet. 2. Perkembangan komunikasi elektronik dan medianya. Di zaman sekarang, berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dari kita tidak hanya dapat dilakukan dengan menelepon yang dapat mendengarkan suara saja, tetapi kita juga dapat berkomunikasi dengan bertatap muka dan sekaligus mendengar suara, sehingga kita merasa seperti berbincang serta bertatap muka secara langsung tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak. Media canggih tersebut dinamakan video call. 3. Perkembangan budaya. Dengan perkembangan metode berpakaian ini memberikan banyak keuntungan, misalnya kebaya yang sudah dimodifikasi sesuai dengan gaya yang lebih modern. Begitu juga dengan batik, bahkan batik saat ini sudah banyak diminati oleh masyarakat luar negeri. B. Dampak negatif dari globalisasi. 1. Berkaitan dengan komunikasi elektronik dan medianya. Perkembangan ini menimbulkan banyak dampak yang merugikan remaja, antara lain sebagai berikut. A. Pola hidup konsumtif. B. Sikap individualistis. 2. Berkaitan dengan etika dan budaya. Kerugiannya antara lain: A. Gaya hidup yang kebarat-baratan. B. Semakin lunturnya nilai-nilai politik. C. Semakin sedikit generasi muda yang melestarikan musik, tarian, dan budaya tradisional kita. D. Remaja mengikuti cara berpakaian yang cenderung tidak memperlihatkan kesopanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa Tiara Dewi
akan menyampaikan materi tentang permasalahan-permasalahan sosial di era globalisasi. Pertama, yaitu kerusakan lingkungan. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional berusaha mengembangkan usahanya di negara-negara lain. Akibatnya, terjadi eksploitasi sumber daya di negara tujuan tempat perusahaan tersebut mengembangkan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya sikap kepedulian perusahaan multinasional terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Adapun dampak aktivitas tersebut yaitu muncul persoalan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Yang kedua yaitu konsumerisme. Konsumerisme adalah suatu perilaku membeli barang dengan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Perilaku konsumtif dipengaruhi gaya hidup Western, tuntutan gaya hidup, dan akibat persaingan antara produsen lokal dan produsen internasional dalam menawarkan produknya. Persaingan mendorong munculnya tawaran berupa diskon. Kondisi tersebut memengaruhi konsumen untuk berperilaku konsumtif. Akhirnya, karena adanya perilaku ini, masyarakat cenderung tidak bisa berkarya untuk dirinya sendiri. Masyarakat akan cenderung menjadi pekerja atau mencari kerja daripada menciptakan peluang kerja. Budaya populer. Budaya populer merupakan tren yang sengaja diciptakan agar dikonsumsi atau digemari masyarakat secara luas. Budaya populer mendorong kesamaan budaya di seluruh dunia. Sebagai contoh permasalahan dampak budaya dalam globalisasi ini, adanya suatu negara diikuti oleh negara-negara lain. Konkretnya seperti K-pop, J-pop, dan maraknya selfie menunjukkan berkembangnya budaya populer yang ada di dalam kehidupan manusia. Akhir, neokolonialisme. Neokolonialisme adalah cerminan negara berdaulat dan merdeka, tetapi sistem ekonomi dan politiknya ditentukan oleh pihak luar. Walaupun dari segi politik era kolonial sudah berakhir, penjajahan masih berkuasa di berbagai kehidupan dalam bentuk neokolonialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firmansyah. Saya akan menyampaikan materi sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi dapat diselesaikan jika tiap-tiap pihak bersikap kritis. Sikap kritis merupakan wujud kepedulian sosial terhadap berbagai permasalahan atau fenomena dalam masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut. A. Berpegang teguh pada norma-norma sosial. Dengan berpegang teguh pada norma-norma sosial, masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif globalisasi. Adapun norma-norma sosial dalam masyarakat antara lain norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. B. Mewujudkan globalisasi. Globalisasi mendorong munculnya keseragaman budaya di berbagai wilayah. Pengaruh budaya barat dan warna kebudayaan tertentu sebagai kiblat utama merupakan bagian dari konsep homogenisasi. Sementara itu, konsep globalisasi merupakan kebalikan dari homogenisasi. Globalisasi mengajarkan kita kesempatan yang bisa dioptimalkan untuk menghadapi tantangan globalisasi. C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perlu upaya peningkatan sumber daya manusia. Berikut beberapa upaya peningkatan sumber daya manusia. 1. Membangun akses dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik serta kependidikan. 3. Meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. 4. Memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. 5. Mengembangkan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi.